Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini, saya akan membahas gimana cara melatih back tengah dengan modal 100 booster kondisi agar efektif. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas gimana cara melatih back tengah dengan modal 100 booster kondisi agar efektif. Dan ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu atau bahasa gaulnya di latmil. Tapi ada yang bilang latcil katanya, latihan nyicil. Kita akan latih pemain dengan gaya main no nonsense DC untuk mendampingi back tengah dengan gaya main stopper. Karena kebetulan untuk back tengah dengan gaya main stopper ini usianya sudah mulai menua, saat ini usianya 29 tahun dan dia sudah memberikan kontribusi yang apik dan sudah memberikan banyak trofi untuk tim saya guys. Dan hal ini membuat tim saya meraih kesuksesan dalam beberapa musim terakhir. Jadi perjalanan kita musim ini masih cukup jauh, tapi saya percaya diri musim ini tim saya berhasil meraih quadruple lagi. Semoga. Dan saya harap tim yang teman-teman kelola, khususnya buat teman-teman yang udah nonton video ini dan udah like serta subscribe maupun komentar, semoga tim kalian sukses meraih gelar juara. Oke guys, jadi memang kesuksesan tim saya musim ini tidak lepas dari lini pertahanan tim saya yang cukup solid ya guys ya. Dan kita akan kembali memperkuat lini tengah pertahanan tim kita, dimana kali ini kita akan kembali melatih back tengah. Tapi kali ini kita tidak akan menghabiskan terlalu banyak booster kondisi karena saya hanya akan membentuk atribut kuncinya saja guys, dimana untuk si back tengah dengan gaya main non-nonsense DC ini belum memiliki atribut kunci yang cukup bagus. Jadi kita akan kembali meningkatkan skill dan juga atributnya agar lebih sesuai. Dengan begitu permainannya bisa jauh lebih efektif. Dan seperti biasa di sini sinyalnya GSM geser sedikit modar. Jadi mohon dimaklumi ya guys ya. Oke guys, mohon maaf. Seperti biasa selalu ada kendala yang sangat membagongkan dan mengesalkan ya guys ya. Jadi di sini memang sinyalnya GSM geser sedikit modar. Untuk itu kita akan kembali melanjutkan sesi latihan pertama. Tapi perlu diingat untuk sesi latihan seperti ini membutuhkan modal yang lumayan banyak dan kali ini kita akan menghabiskan sekitar 100 booster kondisi untuk melatih back tengah dengan gaya main no nonsense DC ini guys. Kita akan melatih skill dan juga atributnya agar terbentuk, terutama untuk atribut kunci agar permainannya jauh lebih efektif lagi. Oke, di sini untuk atributnya sendiri memang kelihatan lebih besar karena dia sudah memiliki peningkat atribut dari tier langka ini ya guys ya, dari tier rare, dan dia juga sudah punya peningkat kualitas dari yang sebelumnya. Dia punya kualitas 87 plus peningkat tier sebesar 5. Jadi OVR-nya kelihatan 92, aslinya di angka 87 plus 5. Nah, pada sesi latihan yang pertama, jika pemain yang akan kalian latih belum memiliki keahlian khusus, usahakan ketika kualitas pemain masih rendah, kalian fokus dulu melatih keahlian khusus dan juga melatih posisi baru. Soalnya kalau kualitas pemain udah lumayan besar seperti ini, proses melatih keahlian khusus maupun posisi baru itu jauh lebih sulit guys. Jadi pastikan kalian latih dulu keahlian khusus dan juga posisi baru. Setelah selesai baru kalian bisa fokus melatih skill dan juga atributnya ya guys ya. Nah, berhubung untuk skill bertahannya cukup tinggi, jadi pada sesi latihan yang pertama di sini kita akan fokus terlebih dahulu melatih fisiknya guys. Ya, fisik untuk seorang back tengah dengan gaya main no nonsense DC sangat penting karena back dengan gaya main ini cenderung agresif. Jadi dia itu hampir mirip bermain seperti gelandang perebut bola. Untuk itu pada sesi latihan yang pertama kita akan mulai membentuk atribut fisiknya terlebih dahulu karena atribut fisiknya itu rendah banget jika dibandingkan dengan skill bertahannya guys, atau atribut bertahannya. Nah, pada sesi latihan yang pertama saya akan menggunakan dari latihan fisik dan mental karena ini penting banget untuk seorang back tengah agar dia bisa duel dengan striker lawan guys. Karena kalau teman-teman perhatikan, striker lawan juga punya atribut kekuatan yang terbuka ya guys ya. Apalagi striker lawan cenderung memiliki kekuatan yang bagus. Biasanya mereka bakal sering menang pas duel udara. Jadi kita akan fokus melatih atribut kebugaran dan juga kekuatan untuk
back tengah dengan gaya main non sesi DC ini. Nah, kita udah isi semua slot, kemudian kondisi pemain akan minus 11,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan satu kali sesi latihan back tengah ini langsung dapat 3 atribut kebugaran dan juga 3 atribut kekuatan, dan ini menandakan kalau pemain yang kita latih itu lumayan bagus. Oke, kita pulihkan lagi, dan agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan aplikasi tambahan atau aplikasi pihak ketiga, nama aplikasinya Autoclicker, dan kalian bisa mengunduhnya secara gratis di Play Store. Ini bukan promosi ya guys ya, tapi hal ini bisa membantu teman-teman agar lebih cepat ngelatih pemain secara individu atau secara militer seperti ini. Nah, jika kalian sudah mendownload aplikasi Autoclickernya dan keluar seperti ini, kalian bisa klik OK. Lalu kita akan diarahkan ke menu pengaturan seperti ini, pengaturan aksesibilitas, kemudian klik aplikasi yang di-download, lalu klik di sini, kemudian nonaktifkan. Ya, klik berhenti, kemudian aktifkan lagi. Nah, di sini kita harus nunggu 10 detik ya guys ya, dan pastikan kalian klik tanda centang di sini guys. Oke, setelah itu klik OK, kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Autoclickernya guys. Kita klik aplikasi Autoclicker, kemudian aktifkan mode multi target. Nah, di sini saya udah bikin konfigurasi baru ya guys ya. Konfigurasinya seperti ini. Tapi kita akan ulangi lagi biar lebih gampang. Biar lebih mudah diingat sama teman-teman semua. Jadi di sini kita bisa klik aktifkan yang mode multi target, kita aktifkan, kemudian kita bisa tambah nomor 1 di sini ya guys ya. Kalian bisa klik tambah yang ini, kemudian geser nomor 1 di atas ya. Kemudian setelah kamu geser, kalian ubah untuk jeda waktu kliknya itu ke 80, atau misalkan jaringan internet kalian stabil dan perangkat kalian mendukung, kalian bisa ubah untuk jeda waktu kliknya ke 60 seperti ini guys, biar prosesnya bisa lebih cepat ya guys ya. Oke, setelah kalian atur semua, kemudian kalian close seperti ini, dan untuk menghilangkan tombol-tombol 1 2 3 ini, kalian bisa klik yang paling bawah di sini, kemudian kalian bisa mulai sesi latihannya. Oh ya, proses latihan individu seperti ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi kalian harus sabar dan pastikan kalian siapin kopi sebelum mulai melatih pemain kalian secara individu ya guys ya. Dan ini yang seperti saya bilang tadi, kalau jeda waktu kliknya terlalu cepat, kadang suka ngeklik ngasal-ngasal seperti ini, dan kita bisa tambah 1 klik lagi, nomor 4. Kita bisa tempatin di sini, kemudian kita ubah untuk jeda waktu kliknya juga jadi 60 guys. Klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan lagi sesi latihannya berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Oke, peningkatannya udah mulai sedikit karena memang atributnya sudah mulai tinggi. Ya, sekarang atribut kebugaran sudah meningkat di angka 160, kemudian kekuatan 134. Nah, pada sesi latihan selanjutnya, kita akan fokus melatih skill bertahannya ya guys ya, sekalian melatih atribut agresivitas juga. Oke, jadi kali ini kita akan fokus melatih atribut tackle, penjagaan, penempatan posisi, keberanian, dan juga agresivitas. Dan kali ini kita akan menggunakan drill latihan bertahan, yaitu drill latihan pressing. Seperti biasa kita isi full slot kayak gini, kondisi pemain akan minus 9% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa, ulangi sesi latihan ini berulang kali sampai drill latihan yang sedang kita latih meningkat ya guys ya. Nah, setelah bentuk atribut kuncinya, agar nanti permainan back tengah kita ini lebih mantap, lebih efektif, dan bisa menghentikan serangan demi serangan, tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh penyerang lawan. Setelah ini kita bisa fokus ke atribut agresivitas ya guys ya. Iya, baru kelihatan naik guys, udah naik ke bintang
6 dan hal ini bagus. Oke, dan sekarang atribut tackle sudah meningkat di angka 151. Kemudian penjagaan 152, penempatan posisi 160, dan untuk atribut keberanian sudah meningkat di angka 151. Nah, pada sesi latihan selanjutnya, kali ini kita akan fokus ke atribut agresivitas terlebih dahulu. Nah, untuk melatih atribut agresivitas, jadi kita akan menggunakan drill latihan Karoika bertangga. Nah, drill latihan Karoika bertangga, tapi minusnya untuk drill latihan Karoika bertangga sendiri di sini mengandung atribut kecepatan, di mana untuk atribut kecepatan sendiri itu adalah atribut gelap untuk seorang back tengah. Jadi agar atribut kecepatan kebuka, kita bisa menambah posisi baru, melatih posisi baru, entah itu DR maupun DL, guys. Oke, tapi karena posisi terbaiknya back tengah, dia juga gaya mainnya itu non tensi DC, saya rasa nggak usah dilatih posisi baru. Terlebih saat ini kualitasnya juga sudah cukup tinggi, jadi yang ada malah bisa boros booster kondisi, guys. Ya, waktu itu saya pernah bikin juga kalau nggak salah back tengah dengan gaya main non tensi DC dengan atribut agresivitas menembus angka 300 lebih, guys. Dan hasilnya efektif banget. Tapi saya lupa waktu itu akun punya siapa ya. Kita masih belum bisa review lagi ya. Kayaknya udah lebih dari 2 atau 3 musim. Kalau nanti orangnya joki lagi mungkin kita bakal review lah. Kira-kira masih dipertahankan atau enggak. Dan kita juga bakal lihat performanya dalam 3 musim terakhir. Apakah pemain tersebut selalu diturunkan atau jadi pemain lapis kedua. Karena saya suka penasaran juga, Pak, pemain yang udah saya lapil itu bakal jadi pemain inti atau enggak. Gitu, guys. Terutama buat teman-teman yang pakai jasa saya gitu. Saya penasaran juga tuh. Dan barangkali ada teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya, entah itu jasa top up dengan harga yang lebih murah tapi amanah, atau jasa joki latmil, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya udah saya sematkan di deskripsi video ini. Oke, 136, kita up lagi sampai 150. Oke, sudah tembus 152. Kekuatan 134. Nah, ini nanggung banget sih. Kita akan coba lagi melatih atribut kekuatannya ya, guys ya, biar tembus ke 150-an, guys. Jadi, alasan saya tembusin ke 150-an karena yang saya lihat di sini atribut aslinya ya, guys ya. Atribut aslinya kan di sini 142. Itu berarti back tengah dengan gaya main non-sensi DC ini agresivitasnya itu setara pemain bintang 8, guys, atau setara pemain superstar. Nah, sekarang kita akan fokus melatih atribut kekuatan, sekalian naikin agresivitasnya lagi menggunakan drill latihan penguasaan. Kita akan pakai drill latihan permainan kontak, dimana dari drill latihan ini kita bakal melatih atribut keberanian, penjagaan, kekuatan, dan juga agresivitas. Sementara untuk dribbling sendiri terkunci atau atribut gelap. Kondisi pemain akan minus 6,75% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kalau misalkan nanti proses latihannya sulit, ya kita harus segera mengganti drill latihannya lagi. Soalnya kalau dipaksakan, yang ada booster kondisi kita bakal habis sia-sia, guys. Apalagi dengan modal yang cukup minim, sekitar 100 booster kondisi. Itu berarti kita harus benar-benar bisa memaksimalkan booster kondisi kita dengan baik dan bijak. Jangan sampai kita mengeluarkan modal tapi hasilnya nggak efektif. Oke, dan sekarang atribut agresivitas sudah meningkat di angka 160-an, kekuatan 141. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita akan fokus melatih atribut sundulan, karena di sini untuk atribut sundulannya sendiri memang masih terlihat rendah. Dan untuk melatih atribut sundulan kita bisa menggunakan drill latihan bertahan. Ya, kita akan gunakan drill latihan bertahan, yaitu antisipasi bola atas,
dimana kita akan melatih atribut keberanian, kemudian sundulan, dan juga penjagaan. Oke, kondisi main akan minus 6,75% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Ya, kita bisa ulangi sesi latihan ini berulang kali. Tapi kalau kalian pengen cepet tingkatin atribut sundulannya, sebenarnya kita bisa menggunakan drill latihan umpan bola mati. Tapi kalau misalkan kita menggunakan drill latihan umpan bola mati, otomatis nanti atribut gelap yang bakal naik itu ada dua. Yang pertama crossing dan yang kedua itu tembakan. Jadi di saat kita melatih pemain secara individu dan kualitas main masih belum tinggi, kita bisa menggunakan drill latihan yang lebih sedikit mengandung atribut gelap. Nah, nanti kalau misalkan kualitas main udah terlanjur tinggi dan kita udah susah buat melatih atribut terangnya lagi, barulah setelah itu kita bisa menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap untuk memancing agar atribut terangnya mau meningkat, guys. Oh, sudah ternyata. Sekarang atribut sundulan sudah meningkat di angka 120-an. Nah, pada sesi latihan selanjutnya terpaksa kita menggunakan drill latihan yang semuanya mengandung atribut gelap. Kita akan menggunakan drill latihan yang cukup banyak mengandung atribut gelap, maksudnya. Kita akan menggunakan drill latihan permainan sayap, guys, dimana ada dua atribut gelap di sini yang bakal naik, yaitu tembakan dan juga penyelesaian. Tapi nggak apa-apa, kita coba up dulu untuk atribut sundulannya sampai ke angka 140 atau 150. Oke, sekarang udah naik ya guys ya. Atribut sundulan sudah naik di angka 150 atau aslinya 140. Itu berarti sekarang untuk skill back tengah dengan gaya main non sesi DC ini, sebenarnya dia udah punya skill setara pemain bintang 8, guys. Mantap. Nah, tapi masih belum cukup ya guys ya. Kita masih punya 10 booster kondisi lagi yang bisa kita gunakan. Jadi kita akan fokus melatih atribut tackle, guys. Kita akan gunakan drill latihan kucing-kucingan untuk melatih atribut tackle. Ya, kita gunakan drill latihan kucing-kucingan kayak gini. Kondisi main akan minus 4,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita latih lagi, kita akan habiskan sisa 10 booster kondisi pada sesi latihan kali ini, guys. Sebelum itu kita up dulu, guys. Kita tingkatin dulu untuk potensi gaya mainnya. Nah, sekarang sesi latihan yang terakhir. Oke, dapat satu atribut penempatan posisi. Kita pulihkan 5 ya. Nah, ini dia. 5 booster kondisi kita gunakan, 4 aja lah. 5 pas berarti 100. Oke guys, sesi latihan selesai. Sayang banget dengan modal 100 booster kondisi ternyata belum sampai bintang 7, butuh 4% lagi. Sebenarnya saya masih punya modal, tapi sesuai janji saya di awal kalau saya akan melatih back tengah dengan gaya main non sensi DC ini dengan modal 100 booster kondisi, dan hasilnya back tengah dengan gaya main non-sensi DC ini sekarang sudah memiliki skill di atas rata-rata pemain biasa. Ya, kalau kita bandingkan dengan pemain yang ada di pemandu bakat, tentu hasilnya bakal jauh berbeda. Sekarang mari kita berikan contoh nyata pemain akademi remaja versus pemain yang saya latih secara individu. Itu versus pemain dari pemandu bakat, maksudnya. Saya bilang akademi remaja tuh pemandu bakat tadi ya. Mohon maaf guys kalau salah guys. Sekarang kita bandingkan. Nah, dari segi kualitas cukup berimbang, 115 versus 116. Di sini terlihat 121. Kemudian dari skill dan juga atribut bertahan, meskipun di sini andaikan kita kurangi 10 pun, kita masih punya atribut yang jauh lebih tinggi daripada pemain dari pemandu bakat. Begitupun dengan skill fisiknya guys. Jelas timpang banget. Meskipun kita kurangi 10, 165 kurangi 10 berarti 155. Tetap jauh banget guys. Jadi itu dia kenapa back tengah saya meskipun OVR-nya kecil, tapi terkadang dia sangat menyulitkan lini serang lawan. Dia sering menyulitkan penyerang lawan maksudnya guys. Jadi gitu ya guys ya. Oke.
kita pulihkan guys. Nah, sekarang kita punya back tengah dengan gaya main stopper yang punya skill yang cukup tinggi. Kemudian kita juga punya pendampingnya yaitu Nonsense DC yang juga sudah kita latih skillnya secara individu setara pemain superstar. Ya, hanya dengan 100 poster kondisi kita sudah bisa membentuk atribut kuncinya sampai tinggi seperti ini guys. Oke, jadi mudah banget kan caranya? Atau gimana menurut teman-teman? Coba buat teman-teman yang mungkin punya pendapat yang berbeda dan ingin menceritakan pengalamannya main Top 11, kalian bisa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Nanti seperti biasa kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar ya guys ya. Dan buat teman-teman yang mungkin merasa terbantu dengan tips dan trik cara melatih pemain secara individu atau secara militer kayak gini, jangan lupa bantu like dan juga subscribe, atau kalian bisa juga aktifin notifikasinya biar kalian selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 channel guys. Ya, itu dia gimana cara melatih back tengah dengan modal 100 booster kondisi. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih juga buat membership NN Top 11. Makasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.